Oh, KTP Buddhis. Buddhis. Cuman kan nanti kalau jalan masuk ke surga nggak harus ditanyakan kamu agama apa ya. Bukan, maksud saya dari namanya kan Rostijah. Pikir saya tadi Oh, seorang muslimah. itu orang tua saya. Orang tua saya dulu memberikan nama anaknya Kasija, Rostija. Mungkin terinspirasi dari mana nggak tahu saya juga. Tapi orang tua bukan non-muslim juga. Orang tua saya dulu awal pertama yang saya tahu agamanya Konghucu. Kemudian nggak boleh dia beragama Konghucu. Lalu sama kakak saya yang Kristen dia masuk Kristen. Dilarang beragama Konghucu. Kapan itu peristiwanya? Dulu waktu zaman Soeharto nggak ada. Sampai segitunya ya, luar biasa memang. Dulu agama cuma diakui 5. Lalu Konghucu berubah menjadi Kristen agamanya di KTP orang tua saya lalu dipermandikan gitu. Oh iya. Jadi keluarga saya tuh Pancasila. Jadi ada Buddha saya sendiri, terus Islam ada, Kristen ada. Tapi kita sama-sama kalau lagi perayaan hari apa saling merayakan. Iya. Oke lah. Pikir saya tadi seorang muslimah namanya Rostijah. Pikir saya tadi muslimah. Ya di sini saya Bang Edis ya, saya mau kasih tahu ya di sini kan nggak tahu dia beragama apalah di sini ya. Cuman saya lihat di sini jadi pesertanya tuh ada yang mungkin di situ ngakunya Kristen dia menjelekkan Muslim. Lalu mungkin dia ngakunya Muslim menjelekkan Kristen. Jadi seperti kayaknya dia mengambil celah. Makanya harus saya konfirmasi Kak Rostijah. Jadi kalau ada Kristen, kalau ada Islam, itu pasti saya tes dulu. Karena memang sering kita dapati demikian. Ada orang pura-pura jadi Kristen untuk menjelek-jelekkan Kristen itu sendiri. Misalnya di channel-channel Muslim. Dia Muslim ya, tapi dia naik dengan pura-pura menjadi Islam. Pura-pura jadi Kristen. Dia Muslim, naik ke channel Islam, mengaku-ngaku sebagai Kristen untuk menjelek-jelekkan Kristen. Nah kalau di sini itu dilarang keras. Setiap yang naik ke sini mengaku Muslim menjelek-jelekkan orang Islam, harus saya konfirmasi dulu keislamannya. Nah tesnya itu saya gunakan tesnya orang Islam sendiri, yaitu membaca ayat-ayat Al-Quran. Begitu. Cuman komennya ini kotor semua nih. Orang saya Muslim, sudah bilang, yang komen agamanya sendiri ya. Secara nggak langsung dia menjelekkan agamanya sendiri, dia ngata-ngatain agama orang lain ya. Harusnya dia cerdas di sini, penonton-penonton yang cerdas tuh bagaimana supaya agamanya baik, dia tidak menjelekkan agama orang lain, dia menista, sedangkan dia sebenarnya menistakan agamanya sendiri seperti itu. Betul, saya sangat setuju. Nah, banyak orang yang mengatakan saya menjelek-jelekan agama Islam, padahal saya hanya mengatakan kebenaran tentang agama Islam. Saya merasa Edis ini apa ya, orang yang berani. Selama ini kan di sini emang kalau menyuarakan ini dianggap menista. Kan seperti Ahok lah contohnya, itu kan saya begitu sedih banget ya. Jadi saya tahu adanya Edis ini tuh karena ya seperti itu negara ini nggak bisa menyuarakan, lalu persekusi, intinya minoritas, lalu sama mayoritas tuh seperti apa, nggak ada keadilan di sini, lalu sampai menjadi ke luar negeri karena ya melindungi diri juga kan. Ya seperti itu. Kalau yang boleh bahas agama orang lain itu ya cuma Islam aja. Dia boleh bahas. Bahkan dikawal polisi, dikasih fasilitas begitu. Tapi kalau orang Kristen, Buddha mau bahas agama Islam, jangan coba-coba. Selesai gitu. Ya itulah makanya saya bilang Islam itu saya pernah bilang, ini statement saya yang bukan asal saya ucapkan ya. Islam ada karena ada alat negara yang akan memenjarakan orang kalau mempertanyakan agama itu. Jikalau tidak ada
alat-alat negara yang digunakan untuk memberangus mulut-mulut orang yang berbicara tentang agama Islam, maka dalam 15 tahun agama Islam itu tidak ada lagi penganutnya. Jadi Islam itu hanya bertahan gara-gara itu. Lihat di Arab, orang nggak bisa kritik Islam. Orang nggak bisa mempertanyakan agama Islam. Itulah kenapa Islam masih ada. Lihat di Afghanistan, Pakistan, pokoknya di negara-negara Islam, tidak boleh ada kritik atau pertanyaan tentang agama Islam, termasuk di negara kita ini. Kalau Anda bertanya tentang agama Islam, mengkritik, mempertanyakan agama Islam, siap-siap Anda dipenjara. Itulah yang membuat Islam itu masih ada. Seperti ya, itu. Saya support ya, Edis menyuarakan kebenaran berdasarkan dalil. Jadi bagi saya bukan fitnah karena ada dalil-dalilnya gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya begini, banyak orang tidak mau bersuara karena takut itu. Seandainya nih orang Islam, karena yang saya katakan tuh benar semua. Coba berbondong-bondong orang mempertanyakan kebaikan atau contoh yang terbaik Muhammad. Nggak bisa. Karena apa? Muhammad itu didapati melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip, ya gimana ya? Ya immoral. Kenapa saya katakan immoral? Dia menikahi anak di bawah umur. Dia menyuruh wanita menyusui pria yang bukan suaminya. Coba. Ya, itu kan keimanan seseorang kalau sudah didogma dari kecil itu nggak bisa menentang. Bagi dia tuh keluar aja murtad gitu kan. Kalau masuk agamanya udah pasti masuk surga gitu kan. Kayak kakak saya kan ada satu tuh yang masuk kan. Jadi dia tuh udah didogma ya seperti itu. Oke lah. Ada yang saya mau tanyakan boleh? Apa itu? Kak Rostijah Murni. Ini. Di sini kan ada juga yang pelayanan ibu-ibu datang gitu kan, menawarkan mau belajar Yehuwa ya dia bilang ya, ajaran Yehuwa. Dia pernah saya juga bertanya beberapa kali gitu kan, saya cuma pengen tahu apa sih agama Kristen itu gitu kan. Lalu orang tua saya yang Kristen ini masuk rumah sakit suatu hari, datang pendeta mendoakan. Lalu ibu pendeta ini bicara sama saya, ini anaknya menunjuk saya apakah agama Kristen. Saya bilang bukan. Loh kenapa nggak mau pindah Kristen, biarin ibunya bahagia gitu kan. Mama saya waktu itu dia bilang biar bahagia. Saya sampai berkata seperti ini, benar, saya orang yang mungkin menggadaikan iman demi orang tua saya. Saya sampai bilang, jika mama saya sembuh, saya masuk Kristen. Saya sampai seperti itu. Tapi kemudian mama saya meninggal. Jadi saya tetap seperti agama ini. Jadi bagi saya agama saya sampai saya seperti Budi sampai sekarang, itu sesuai karma, Bang. Kalau bukan karmanya, mungkin atau dia tidak kuat imannya, mungkin dia juga akan pindah seperti itu. Iya. Jadi maksud saya begini, Bu. Jadi saya ini penganut yang saya bilang, biarlah orang mengimani apa yang diimaninya, begitu. Seperti Hindu, Buddha, biarlah dia mengimani apa yang diimaninya. Kecuali ketika seseorang itu mengait-ngaitkan dirinya dengan iman saya, padahal itu tidak benar. Saya kasih contoh begini. Kenapa saya berbicara tentang Islam? Kenapa saya nggak pernah berbicara tentang Hindu, tentang Buddha, Konghucu? Kok nggak pernah Anda bicara tentang mereka? Karena nggak ada Hindu ngait-ngaitkan dirinya ke Kristen. Bahwasanya Yesus menubuatkan kedatangan agama Hindu. Kemarin. Saya kemarin lagi live sama wihara ada Bante. Tiba-tiba masuk. Dia menjual. Suruh saya masuk Kristen. Terus di situ maksudnya penontonnya Kristen yang orang yang apalah gitu. Jangan menyembah patung, jangan menyembah berhala. Terus dia ngatain Bante saya intinya botak kayak tuyul, kayak seperti itu gitu loh. Jadi saya juga kemarin tertantang. Intinya saya sampai bilang sama dia, orang yang membuat agama orang lain, menghina agama orang lain, itu bukan berarti
menjadi dirinya menjadi terpuruk